Advanta Belajar Elite. Touchscreen-nya pegang. Begini nih solusinya. Tapi jangan lupa, subscribe, like, comment, dan share. Hello, what's up? Kembali lagi di channel HP Service Belajar Bongkar. Kali ini kita ngerjain tablet Advanta Tab Belajar Elite. Touchscreen-nya pecah gara-gara dibanting nih sama si bocil. Yuk kita eksekusi. Pertama-tama kita buka dulu baterai covernya. Ini dari bagian atas tempat SIM ada 2 baut. Ini mesti kita bongkar dulu. Kita buka dulu ya 2 bautnya ya. Nah ini nih kita buka baut. Ada 2 di sini di bawah bagian slot ESD sama ini di bawah SIM tray. Ini pecahnya nih, lihat nih, retak di bagian tangannya ya. Jadi dia nggak bisa disentuh teman-teman. Mungkin dia kalah main game terus dia banting, biasa ya anak-anak ya. Begini cara ngegantinya kalau kalian mau coba ganti sendiri di rumah atau kalian mau kerjain punya user kalian. Buka dulu dari si baterai covernya, lalu tinggal kita buka. Ini tadi saya panasin dulu ya sebentar di separator biar lebih mudah. Kalau kalian belum tahu, separator itu pemanas ya teman-teman, biar fungsinya, jadi si touchscreen ini dipanasin fungsinya supaya lemnya ini jadi lembut teman-teman. Jadi lebih mudah kita ngebukanya. Ini kita biasa pakai plastik yang lentur, tipis dan lentur. Kita congkel pelan-pelan di bagian sisi-sisi pinggir-pinggirnya. Karena ini sudah saya panasin sebelumnya jadi lebih lembut ya teman-teman. Ini gini nih. Masukin perlahan-lahan. Ini mulai kebuka ya teman-teman. Nggak bisa sekaligus, jadi harus kayak pelan-pelan ya, bertahap dari yang kiri kanan gitu-gitu. Nah ini udah kebuka. Oke, kalau sudah kita tinggal bersihin ini sisa-sisa lemnya yang lamanya ya. Bisa pakai alat bantu teman-teman, karter atau glue remover atau yang lain-lain ya, untuk membersihin sisa-sisa lem ini ya. Ini saya dibantu karter sedikit nih bagian yang agak-agak keras nih. Kita pastikan bagian-bagian yang nonjolnya lebih tinggi gitu harus hilang ya teman-teman. Tujuannya biar nanti si touchscreen yang kita pasang itu nggak gelombang, dia nggak tinggi sebelah gitu-gitu teman-teman. Jadi mesti kita ratain. Ini proses yang agak makan waktu ya teman-teman. Proses ngebersihin sisa lem sama kita nanti ngebersihin si LCD-nya ya. Jadi kita harus benar-benar bersih biar nanti pas kita pasang itu nggak kelihatan ada kotoran sisa-sisa dari debu-debu atau apa ya, sisa-sisa lem tadi ini yang kita bersihkan ini lengket ke LCD. Nah itu nantinya bakalan jadi komplain dari si customer kita kalau kita nggak bersihin total ya. Jadi daripada kita kerjanya 2 kali, mending lebih baik kita bersihkan. Teman-teman kalau kalian mau belanja atau butuh part ini, nanti mungkin bisa saya share di deskripsi video ya. Atau kalian bisa juga hubungin bagian spare part saya.
di 08 11 20 20 24. Kalian bisa WA di situ, tanyakan ke tim saya soal ketersediaan spare partnya. Ini kebetulan saya mau pasang yang originalnya ya. Teman-teman, kalau kalian susah cari part originalnya, kalian bisa pakai yang KW-KW-nya ya, nggak masalah ya. Cuman kan memang beda ya kualitas yang original sama yang KW-nya. Ini kita lanjut bersihkan kembali pakai tisu teman-teman. Ini supaya bersih banget ya. Kita pakein tisu. Ini masih kita bersihkan di area yang sisa-sisa lem lamanya ya teman-teman ya. Ini yang masih kira-kira ngeganjel nantinya mesti kita bersihkan perlahan-lahan nih, gini nih. Nah, ini kan mulai keangkat nih, angkat buang gitu. Memang agak lama ya teman-teman untuk proses yang ini teman-teman. Nah, ini juga ngebersihkannya ini juga lumayan lama karena biasanya di model tablet seperti ini dia LCD-nya ini mudah banget kotor karena ini ya, lengket bekas-bekas lem ini ya. Mudah banget. Jadi kita benar-benar harus teliti supaya nggak ada komplain. Ini kalau cuman kalian proses ganti touchscreen itu LCD-nya wajib menyala teman-teman. Kalau LCD-nya juga nggak nyala berarti kalian harus ganti touchscreen dan LCD teman-teman. Kalau hanya LCD itu kalau hanya touchscreen itu LCD-nya wajib nyala. Jadi kita pasang dalam keadaan mesinnya hidup, LCD-nya nyala itu benar-benar aman ya, nggak masalah ya. Ini kita kasih lem perekatnya yang baru ya. Kita kasih keliling, nggak boleh terlalu banyak dan nggak boleh terlalu sedikit. Kalau terlalu banyak nanti dia ngelebar kemana-mana, atau nanti kalau misalkan ada trouble itu kalian susah ngebukanya lagi. Kalau terlalu sedikit nanti dia begitu dipakai kena panas gitu dari si mainboard, dia kebuka si touchscreen-nya, bisa lepas lagi. Jadi kita harus benar-benar secukupnya, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit. Kita harus memikirkan untuk kekuatannya, tapi kita juga harus memikirkan untuk biar nggak ngelebar dan kita nanti kalau misalkan ada trouble itu mudah kita ngebukanya lagi. Ini ada sedikit kotoran lagi yang masih kelihatan ya, kita tambahin bersihin lagi nih, ulangin biar benar-benar nggak kelihatan apa-apa ya. Ini mungkin dari kamera juga nggak terlalu jelas ya kotorannya, cuman kalau saya lihat langsung ini ada sedikit bayangan gitu ya, bekas kotoran. Ini saya ulangin lagi, bersihin. Karena memang kalau untuk tipe seperti ini itu memang waduh, kita mesti ngulang-ulang ya bersihinnya. Nah, ini nih. Ini barang yang saya bilang nih. Ini kebetulan originalnya ya. Kalau original biasanya lebih tahan, terus lebih kuat ya. Tapi kalau kalian nggak nemu yang originalnya nggak apa-apa, pakai yang biasa juga nggak apa-apa. Kalau kalian pakai yang biasa, kalian mesti tes dulu ya sebelum kalian lem ya. Karena ini saya pakai yang original, jadi saya langsung pasang aja. Soalnya dia sudah tested. Kalau yang KW itu jangan, kalian mesti tes dulu sebelum kalian lem. Karena dia nggak ada garansi atau garansinya hilang kalau sudah dilem teman-teman. Kalau yang KW itu ya. Jadi kalian baiknya sebelum kalian lem, kalian tes dulu. Jangan kalian buka dulu semua plastiknya, kalian tes dulu
fungsinya apakah normal, nggak ada yang lari-lari. Nah, kalau gitu baru kalian pasang dan kalian lem. Jadi biar kalian nggak rugi teman-teman. Oke, ini sudah, tinggal kita masukin aja ya. Kita masukin dari soket atasnya dulu teman-teman. Nah gini nih, ada lubang di bagian atasnya, ini masukin ya. Nah lanjut kita tekan-tekan dikit-dikit di bagian sini nih. Nah kalau sudah, kita tinggal pasang nih soket touchscreen-nya di bagian atas ya teman-teman, di bagian atas mainboard. Tinggal masukin terus kita kunci, ada kunciannya dia. Nah kita kunci gini nih. Kalau sudah, kita tutup. Tinggal ditutup si baterai covernya ya. Oke, ini udah mau selesai ya teman-teman. Kalau channel ini membantu kalian, saya mohon untuk like, comment, subscribe, dan kalian boleh share ya. Jadi teman-teman yang lain yang masih ngebutuhin juga itu bisa kebantu ya teman-teman. Saya harap video-video saya bisa ngebantu kalian buat nyelesain masalah kalian, atau kalian bisa juga cari cuan ya dari video-video saya ya. Mudah-mudahan semuanya bisa untung dari video-video tutorial yang saya buat. Tapi saya juga mohon dukungan dari kalian teman-teman, karena saya harus didukung juga teman-teman. Dengan like, comment, subscribe teman-teman. Kalian share juga. Itu ngebantu banget buat saya juga agar channel ini terus berkembang teman-teman ya. Terima kasih atas support dan dukungannya selama ini teman-teman. Ini udah mau selesai, tinggal dirapikan aja. See you next video ya teman-teman. Sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Oke, sampai jumpa.